Kalau jadi klinik pertama berarti nanti jadi klinik utama begitu dok? Tujuan saya justru rumah sakit. Oh langsung rumah sakit, luar biasa, kita doakan. Oke, selamat datang Dokter Iwayan Adi Chandra Winata. Selamat malam dok. Selamat malam. Ya, selamat datang di podcast Desa Bersinar, Desa Bersih Narkoba di Desa Manunggal Karya, Kecamatan dan Kabupaten Pohuwato. Dan terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya Pak Dokter Iwayan Adi Chandra Winata. Salah satu kebanggaan warga Manunggal Karya yang satu-satunya yang pertama bisa jadi dokter. Bener dok ya? Bener. Untuk sekarang. Untuk sekarang. Tapi alhamdulillah sudah Ya. sudah yang pertama jadi dokter. Bagaimana rasanya jadi dokter, Pak? Luar biasa. Pasti ada suka ada dukanya juga. Ada suka ada dukanya. Iya. Soalnya gini. Dokter itu cita-cita kebanyakan orang. Kemarin saya sempat datang di penamatan anak-anak TK Negeri Pembina di Manunggal. Itu rata-rata cita-citanya itu dokter, Iya, benar. polisi, tentara. Makanya jadi seorang dokter itu yang dicita-citakan banyak orang itu rasa bangganya itu di mana? Bangganya itu sebenarnya dari dulu juga. Kalau saya sendiri emang waktu dari kecil itu udah cita-citanya jadi dokter. Setiap ditanyain ya dokter, dokter ya. Akhirnya kecapaian lah. Oh, Saya jadi kecapean. dokter. Cuma memang waktu kuliahnya itu yang dirasakan memang luar biasa sih. Pengorbanan, dukanya banyak waktu di kuliah. Sukanya itu setelah jadi suka. Jadi kita Jadi tuh ada susahnya jadi dokter ini. susahnya itu mungkin kalau dibandingkan waktu kuliah itu ya sebenarnya setelah jadi itu susah. Setelah jadi Mungkin- itu susah. Iya, mungkin orang mikirnya oh udah jadi dokter dari segi mungkin ya dicari kan dari materi pendapatan itu udah Iya, maksimal. benar sekali, Enggak Dok. juga loh. Enggak juga, Enggak karena juga. opini masyarakat, Dok. Jadi dokter itu berarti orang kaya loh. Iya. Kaya enggak sih? Sebenarnya kalau dipikir bilang kaya juga enggak, karena kita dokter itu kan pendapatan ada standarnya juga. Oh, ada standarnya. Contoh kalau kayak di Pohuwato sini ya. Jadi Puskes itu punya standar untuk dokter kontrak. Oh iya. Dokter PNS juga punya standar. Sebenarnya kalau dihitung kalau PNS sama aja. Sama aja Cuma ya. membedakan mungkin ada tunjangan yang agak sedikit di atas daripada pegawai yang lain. Ya, Sebagai oke. profesi yang dibilang profesinya agak langka. Agak langka. Tapi kalau dibilang Kalau ya, dibilang itu- profesi bonafit gitu. Karena terkesan seorang dokter itu pasti orang kaya loh, Dok. kalau bonafitnya mungkin dari segi pekerjaan mungkin akan lebih mudah kita dapat pekerjaan. Oh, akan Karena lebih mudah dapat dari segi pekerjaan. kelangkaan profesinya ya. Iya. Karena contoh aja sekarang satu puskes butuh 2 dokter. Kesampaian satu aja udah bagus. Sampai yang satu udah bagus. Udah Berarti udah sebenarnya bagus. di daerah kita, Dok ya, itu masih langka ya profesi dokter. Masih langka. Saya sendiri di sini sebagai ketua Ikatan Dokter Indonesia cabang Pohuwato, saya udah menjabat dari 2023. Itu saya tercatat sini ini dokter di Pohuwato itu kalau saya lihat yang dokter umum itu masih sekitaran 30-an orang. 30-an Saya orang. juga belum mencatat sampai akhir ya. Cuma yang pastinya saya catat 30-an orang. Spesialis aja itu nggak sampai 20 ya. Nggak sampai 20. Iya. Jadi bener ya kalau saya bilang ya cukup bangga lah Manunggal Karya sebagai satu desa transmigrasi Iya. bisa menciptakan seorang dokter. Tepuk tangan dulu dong untuk Dokter Chandra, luar biasa sekali malam hari ini sudah bersama-sama dengan kita Iya. di podcast Desa Bersinar. Jadi Dokter Chandra ini saya banyak mengenal beliau sudah dari kecil karena teman sekolah. Teman sekolah dari SD, kita satu SD di 08 Randangan sekarang ya. Ya, udah, Kalau udah. dulu itu SD Impres Impres. Manunggal Karya. Terus 2 Manunggal Manunggal Karya. Iya. Masih ingat gurunya siapa yang paling Iya. terkesan, Pak Dok? Aduh, kalau dulu itu yang paling terkesan kalau kayaknya udah meninggal deh. Udah Saya meninggal. yang paling terkesan itu dulu sama Pak almarhum Pak Welem. Pak Welem karena Iya. killernya pasti. Oh, aduh, killernya luar biasa. Dapat guru Karena killer killernya. tapi pinter tapi tegas luar biasa itu. Ya, ternyata guru juga di balik killernya itu Iya. ada makna yang Iya, tersembunyi betul buat kita sekali, semua, Dok ya. betul sekali. SMP 1 SDN Impres Manunggal Karya. Iya.
beranjak lagi ke SMP Negeri 1 Randangan. Ya, Marisa. Oh, 2 Marisa dulu. Marisa dulu. Masih 2 Iya, Marisa. 2 Marisa. Ya bener. Kita juga masuk masih 2 Marisa. Cuma lulusnya saya sudah 1 Randangan. Iya. Kalau dokter Masih 2 Marisa. masih 2 Marisa. Oh, berarti kita Marisa. beda satu angkatan. Satu tahun. Beda 1 tahun. Dan luar biasa sekali. Pak dokter ini dari SD sampai SMP juara kelas terus. Juara kelas terus. Kita aja itu mikirnya kayaknya emang karena cita-cita dari kecil jadi dokter ini makanya pintar terus gitu, makanya pintar terus. Atau ada persiapan dari orang tua gitu, karena mungkin begini, ditanya sama orang tua, nak cita-cita jadi apa di dokter? Wah ini harus pintar anak saya. Begitu, atau ada tips lah buat bagi-bagi teman-teman yang pingin pintar, pingin smart gitu di sekolah. Mungkin sebenarnya kalau jadi orang tua mungkin ya ini beda-beda cara parenting ya, parenting ke Parenting. anaknya itu. Jadi kalau saya sendiri lihat dulu orang tua itu sikapnya tegas dulu. Jadi kalau dibilang waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain ya bermain. Tapi karena dari dulu didikte bahwa kalau kamu mau jadi dokter harus pintar. Harus pintar. Iya, jadi diktenya itu kalau mau jadi dokter harus pintar. Harus pintar. Jadi otomatis kita berpikir kalau pintar ya kita kalau nggak belajar nggak mungkin nggak pintar. Iya, benar. Otomatis ya kadang-kadang waktunya kita kayak pakai bermain, teman-teman ajak bermain terus mikirnya aku masih ada yang lupa di sekolah belajar lagi gitu. Manajemen waktu berarti dok ya? Iya, Manajemen jadi waktunya. mau nggak mau Jadi kita harus ada waktu lebih untuk belajarnya. untuk belajarnya. gitu. Jadi waktu bermainnya bermain, waktu Ya, belajar ya bener, belajar. bener. Gitu emang udah ditegaskan, gitu udah dilatih dari kecil ya. Iya, iya. Jadi itu satu syarat. Memang bedanya saya begitu sih dok dulu. Bedanya di situ. Bedanya di situ. Kalau saya los terus mau jadi apa, ini udah dicita-cita dari kecil jadi dokter. Iya. Memang beda sekali. Cuma ada kesamaan keberuntungan saya dengan dokter Chandra ini. Kalau dulu dia kelas 2 saya kelas 1 selalu peringkat kelas, alhamdulillah sama selalu peringkat kelas. Iya. Masih kan dok ya, selalu peringkat Sama. kelas. Hanya bedanya nasib. Nasib kalau dokter Chandra bisa jadi dokter, saya cuma jadi pasien. Luar biasa ya, mungkin ya itu mungkin perjuangan lah ya, perjuangan. Tapi sepakat nggak sih kalau mau jadi dokter itu harus orang kaya tuh? Nggak juga. Nggak juga. Kalau dibilang orang kaya, banyak juga teman-teman dokter yang waktu saya kuliah di Manado itu banyak yang dari kalangan menengah. Jadi bukan kalangan menengah ke bukan- atas tapi bukan. menengah. Dia dapat beasiswa dari daerah. Iya. Jadi benar. setiap bulan itu ada beasiswa diberikan kepada mahasiswa itu. Jadi untuk kos-kosannya aja saya ingat dulu dia ngekos itu dulu kos-kosannya hanya sekitaran 250 sampai 300 per bulan. Per bulannya. Nggak pakai kamar mandi dan dia hanya kosnya kecil hanya sekitar 2 meter kali 2 meter aja. Tapi karena memang dia cita-citanya jadi dokter dan ingin membanggakan daerah, utusan daerah, jadi ya kuat. Dia kuat tekadnya ya. Iya, Punya tekadnya tekad kuat. yang Akhirnya kuat. ya Jadi selesai cita-cita, juga. bener ya. Sebenarnya kalau untuk selesai dokter ya memang perjuangannya berat. Masuk susah, keluarnya Keluarnya juga juga susah. susah. Tapi kalau mau yang benar sebenarnya kalau saya sih tips saya dulu cuma satu sih. Yang penting waktu kuliah itu harus pinter-pinter, bukan Harus pinter. Harus pintar-pintar, mungkin Pintar-pintar. manajemen waktunya, manajemen Iya. uangnya, Iya. begitu ya. Kemudian yang kedua, selain manajemen juga kita harus tahu menempatkan posisi atau keadaan kita waktu kita kuliah atau waktu Kuliah, puas. iya benar. Gitu. Ya, Itu aja intinya sebenarnya bukan syarat utama harus kaya sih tekadnya Ya. kita untuk belajar. Jadi ya, Enggak. mungkin adik-adik yang punya cita-cita jadi dokter itu janganlah minder lah. Yang penting punya tekad, punya niat yang kuat, insya Allah bisa ya dok ya. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Pasti bisa. Dan sekarang ini dokter Chandra luar biasa di kalangan kita, ya seumuran kita lah, karena kita bisa dikatakan seumuran di Ya, dunia benar. pendidikan sekolahnya. Sekarang sudah punya klinik, satu-satunya klinik, dan ini yang pertama. Jadi dokter ini luar biasa, pemecah rekor terus ini di Randangan, khususnya di Randangan lah, pemecah rekor. Jadi dokter pertama, sekarang punya klinik lagi pertama ya. Ya. Jadi klinik satu-satunya di Kecamatan Randangan, Klinik Harapan Sehat. PD Pratama Harapan Sehat. Klinik Pratama Harapan Sehat, Ya, jadi benar. satu-satunya. Fasilitasnya sudah ya alhamdulillah sangat memadai, pelayanannya sangat bagus. Jadi juga mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan terkait dengan pelayanan di klinik nih, biar masyarakat juga tahu sebelum kita masuk ke acara podcast kita. Iya. Bisa promo sedikit tentang kliniknya dok, Iya. monggo. Iya. Jadi klinik yang saya rintis ini bersama tentunya orang tua ya, karena dorongan yang utama itu dari orang tua.
Kalau saya sendiri kalau mau dibilang modal ya nggak ada sebenarnya. Yeah. Modalnya saya adalah profesi saya sebagai dokter. Tapi memang karena tekad dan kemauan saya itu mengabdi. Dari dulu saya sebenarnya sudah banyak tawaran sih. Kalau ditanya tawaran saya kerja di luar daerah banyak. Sampai di tempat saya dulu di Manado itu tawaran udah banyak, sampai rumah sakitnya juga gajinya sebenarnya lumayan lah jauh dengan yang di sini. Iya, cuma karena yang mengabdi di daerah ya. Tekad saya mengabdi di daerah, akhirnya ya udah. Jadi orang tua bilang ya udah kalau cuma mengabdi aja di rumah sakit atau di puskes kan kita nggak langsung. Jadi kenapa nggak kamu langsung turun tangan aja, handle sendiri semua. Jadi oke, kita bangun klinik. Klinik ini klinik yang pertama di Pohuwato, iya, klinik di Pohuwato bahkan ya, luar dan biasa. Klinik rawat inap untuk yang pertama di Pohuwato. Jadi saat ini sudah hampir 2 tahun ya. Yeah. Jadi klinik saya itu berdiri bulan Agustus tahun 2022. Agustus tahun depan ini udah tahun kedua klinik saya berjalan, dan untuk fasilitasnya kualitas standar. Kita sudah disiapkan dengan ada rawat inap, terus pelayanan USG, EKG, persalinan, saya sudah siapkan di situ. Tapi yang utama kami sudah bisa melayani pasien dengan menggunakan BPJS. Itu yang penting sekali dok, itu yang penting, itu yang paling penting. Karena memang ya kita tidak bisa pungkiri, kesehatan itu memang mahal, dan mungkin di samping kita menghimbau untuk menjaga kesehatan, alhamdulillah klinik Pratama itu sudah melayani pasien BPJS. Iya, alhamdulillah. Jadi ya yang ingin berobat ya jangan segan-segan, masyarakat sudah didukung oleh dokter-dokter profesional, perawat-perawat yang sudah berpengalaman. Jadi ada di klinik Pratama Harapan Sehat. Terima kasih dok sudah muncul di Randangan ya, satu-satunya di Pohuwato. Klinik yang bisa, artinya bisa memfasilitasi lah kesehatan masyarakat di Pohuwato. Benar sekali ini, luar biasa. Dan Pak Dokter nih ya, dengar-dengar nih Pak Dokter, cerita ini dengar-dengar. Pak Dokter ini salah satu dokter yang menolak jadi PNS nih katanya di Pohuwato. Padahal itu impian semua orang loh dok. Iya. Kita dulu itu sekolah ingin jadi PNS ini. Kenapa dok? Bener apa enggak tuh? Nolak jadi PNS nih? Kalau nolak ya bener. Bener saya nolak ya? Karena ya memang waktu itu sempat dari bagian kepegawaian itu datang ke saya, gimana dok berkasnya udah mau diambil, udah mau ditunggu karena udah deadline. Tapi saya mikir karena saya itu kan dokter, terus istri saya itu dokter juga. Kebetulan sama-sama waktu periode itu sama-sama juga mendaftar PNS. Dan istri saya itu kalau dilihat dari kemungkinannya sudah pasti akan diterima jadi PNS. Jadi saya mikir nih, kalau saya nanti saya sekolah misalnya, tiba-tiba saya sekolah atau istri saya sekolah, nanti pasti terpisah jauh. Itu yang pertama. Kemudian yang keluarga kedua, ini masalah keluarga yang juga. Pertama saya mikirnya keluarga dulu, karena waktu itu saya masuk PNS itu saya sudah punya keluarga, sudah ada anak, sudah ada istri. Jadi mikirnya itu pertama. Kemudian yang kedua, saya kalau PNS, tipe saya mungkin agak beda dari dokter yang lain. Saya itu agak nggak bisa nggak bisa diatur ya. Karena mau terkekang lagi tuh waktunya ya, waktunya kayaknya saya lebih fleksibel. Kerja itu 24 jam 24 saya siap, tapi harus fleksibel lah gitu ya. Jadi saya mikir karena udah terlanjur masuk, saya mundur lah. Jadi saya mundur juga, saya dengan sopan saya mengajukan surat pengunduran diri. Artinya saya bukan menolak, tapi saya untuk saat ini saya mengundurkan diri karena saya tidak bisa mungkin langsung masuk ke PNS terus saya mengabdi di situ dengan waktu yang saya berikan. Tetapi walaupun saya tidak masuk, saya mengabdikan diri ya. Mengabdikan saya diri. Itu benar sekali. Sampai saat ini saya masih tetap berada di Pohuwato, tempat saya besar dan tempat saya sekolah dulu. Komitmen lah, intinya tetap berkomitmen mengabdikan diri untuk daerah tercinta Pohuwato. Luar biasa sekali Pak Dok. Terima kasih ya. Ya, luar biasa, ceritanya memang cukup menarik sih kalau dari Pak Dokter sendiri. Karena memang itu saya bilang tadi, dokter itu adalah salah satu profesi yang sangat dicita-citakan banyak orang. Tapi bersyukur, tapi alhamdulillah ya sudah ada dokter, sudah bisa mengabdikan, ada klinik juga, jadi pelayanan masyarakat tuh lebih mudah lah. Tadinya kita jauh, sekarang sudah ada puskesmas, ada klinik, kan banyak pilihan juga, dan fasilitasnya ya alhamdulillah sudah sangat memadai, dan mudah-mudahan bisa berkembang ke depannya ya. Kalau jadi klinik Pratama berarti nanti jadi klinik utama begitu dok.
tujuan saya justru rumah sakit. Oh, langsung rumah sakit. Luar biasa, kita doakan. Iya. Kita doakan mudah-mudahan supaya ya. lebih bisa Ya. merangkul lagi masyarakat lebih luas. Lebih luas lagi ya. Fasilitas juga alhamdulillah mungkin lebih. Iya, harus ditingkatkan Mudah-mudahan lagi lah. tentunya. Ada salah satu rumah sakit pertama lagi Ya, nanti di Randangan. mudah-mudahan. Itu Dan tetap tujuan- Dokter Chandra tujuan pengagasnya. saya yang paling harus saya capai dan itu target. Target, betul. Jadi mudah-mudahan dengan izin ya dari Tuhan, Ya, tentunya mudah-mudahan. dengan dukungan dari semua terutama masyarakat, mudah-mudahan bisa Ya, menjadi kita rumah doakan lah mudah-mudahan bisa ada satu rumah sakit di Kecamatan Randangan kita tercinta ini Dok ya. Amin. Yang udah lahir di sini, kita Amin. besar di sini. Ya artinya kita udah makan asam garam lah di Manunggal Karya gitu. Walaupun sekarang Dokter Chandra itu berdomisili di desa sebelah, tapi Iya. saya yakin jiwanya itu masih Manunggal Tetap. Karya. Kita Manunggal Karya.